di UPT SNPN Saat Probasi nomor 23 Kepulauan Selayar. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang teladan kita, Nabi yang telah membawakan kita ajaran kebenaran, yaitu ajaran agama Islam. Untuk lebih mempersingkat waktu, maka marilah kita membuka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepala UPT SNPN Probasi nomor 23 Kepulauan Selayar atau yang mewakili kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin allati khalaqal insana fi ahsani taqwim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 9 yang kami hormati, Bapak, Ibu guru beserta diseminasi yang kami banggakan. Pertama sekali mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hadirnya jualan kita kembali untuk melaksanakan salah satu agenda, yaitu seminasi dengan tema penyebaran dan pemahaman
pemahaman budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Semoga insyaallah lewat kesempatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mari kita menyampaikan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi idola kita yang telah mengajarkan umat kepada kita semua sebagai umat manusia tentang bagaimana bisa menjadi seorang makhluk yang mampu untuk menjadi pengikutnya. Semoga keselamatan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Bapak Ibu yang kami banggakan, acara di seminar ini dikemas oleh dua calon guru penggerak angkatan ke-9 ini dengan tema penyebaran dan pemahaman budaya positif yang khususnya ada pada lingkungan UPT SMP N Pulau Pasir nomor 23 Kepulauan Selayar ini. Kita berharap dengan melalui salah satu acara ini merupakan bahagian bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam meramu atau dalam menjalankan kiat kita sebagai guru. Semoga insyaallah apa yang telah dikemas oleh ibu calon guru penggerak ini bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita, khususnya di UPT SMP Pulau Pasir nomor 23 Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk ikut dengan melalui semacam undangan lewat WA yang disampaikan oleh kedua calon guru penggerak yang dilaksanakan pada angkatan ke-9 ini. Semoga ini bisa memberikan semacam nilai bersemangat, yaitu pasukan Ki Hajar Dewantara menjadi manusia merdeka, merdeka atau yang terima kasih pemahaman budaya yang dibawakan oleh bersemangat, ibu calon pasukan Ki Hajar Dewantara menjadi manusia merdeka, merdeka atau yang terima kasih bersemangat, pasukan Ki Hajar Dewantara Yang terhormat Bapak menjadi manusia merdeka, yang saya merdeka atau yang terima kasih yaitu diseminasi perubahan dan pemahaman bersemangat, budaya positif di pasukan sekolah. Ki Hajar Dewantara Bagaimana saudara ibu pada pagi hari ini menjadi manusia
kasih ya Ibu Panitia. Yang budaya positif itu ya semangat seperti itu, bersikap sopan, santun, disiplin. Menjadi manusia merdeka. Merdeka atau Gaya positif lainnya adalah dan nilai-nilai demokrasi universal yang diterapkan di dalam gaya positif yang bersama pasukan pihak dan jika terlaksana dengan menjadi baik manusia akan merdeka. menunjukkan serta mengembangkan nilai-nilai Merdeka atau positif yang dinilai yang berdemokrasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. bersemangat. Ya, kita di sini Pasukan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menerapkan nilai Menjadi manusia kepada merdeka. murid-murid kita Merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Nah, ada beberapa konsep dasar nih dalam budaya Bersemangat. yang pertama, Pasukan perubahan pihak paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Menjadi Yang manusia ketiga, merdeka. motivasi perilaku manusia. Merdeka. Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebijakan dasar manusia. Yang terima kasih, restitusi dan segitiga restitusi. Dan untuk kesempatan ini saya akan membahas Pasukan pihak saya merdeka. dan saya Tandaya Mandiru Menjadi manusia merdeka. akan dilanjutkan oleh Ibu Merdeka Yani. Ya, terima kasih. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini Pasukan pihak merdeka. belajar dengan berdiferensiasi. Menjadi manusia merdeka. Sesuai dengan Merdeka profil dan Terima kasih. ya ini Bersemangat. ya ini sesuai Pasukan dengan pihak filosofi merdeka. yang ada di dalam bahwa kita sebagai Menjadi manusia merdeka. Merdeka atau sesuai dengan kontraknya dalam itu kontraknya Terima kasih. manusia itu Pasukan pihak merdeka. mencapai kebahagiaan Menjadi yang manusia sesungguhnya. merdeka. Jadi kita itu Merdeka atau betul, tetapi Terima kasih. anak-anak kita mencapai kebahagiaan. Ini harus sesuai dengan Pasukan pihak profil pelajar merdeka. Pancasila yang mulai kita terapkan Menjadi manusia merdeka. Merdeka atau disiplin positif. Ya, terima kasih. Nilai kebajikan dan disiplin positif di sini dan merupakan salah satu cara penerapan Pasukan nilai pihak kebajikan untuk merdeka. penggunaan kesadaran serta pemberdayaan Menjadi manusia merdeka. ancaman Merdeka atau atau hukuman. Kemudian kita ini sebagai peserta didik, Ya, terima kasih. kita bagaimana bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin Bersemangat. sehingga mereka berperilaku Pasukan pihak dengan merdeka. kebajikan universal yang Menjadi manusia merdeka. perubahan perilaku yang lebih baik. Disiplin tanpa yang Terima kasih. penghargaan, ancaman atau hukuman. Dan Bersemangat. anak itu Isi pasukan pihak merdeka. dan anak-anak itu bisa Menjadi manusia merdeka. kemudian penghargaan, disiplin, Ya, terima kasih. penghargaan. Siapa ada yang bisa menjelaskan disiplin sama penghargaan? Pasukan pihak merdeka. Menjadi manusia merdeka. Merdeka atau Ya, terima kasih. Bersemangat. Ya, bagus. Pasukan pihak Panitia. merdeka.
Nah, mungkin selama ini ibu-ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif. Yang seperti apa itu budaya positif? Bagaimana ibu-ibu pernah mendengar? Yang seperti apa itu budaya positif? Dan apakah di sekolah kita ini sudah diterapkan budaya positif? Ya, bagaimana ibu-ibu? Ada yang bisa mengungkapkan yang seperti apa itu budaya positif? Tidak, contoh konkretnya saja yang seperti apa? Seperti apa? Saya mengajak anak untuk bersikap santun, sopan. Ya, bagus dari Ibu Farida. Ya, budaya positif itu ya mengarah seperti itu, bersikap sopan, santun, disiplin. Ya. Kemudian lanjut. Ya, budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di kelas. Ya, budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua, dan jika terlaksana dengan baik, akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita di sini, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menerapkan ini budaya positif kepada murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa konsep dasar ini dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, untuk kesempatan ini saya akan membahas 4 saja yang saya tandai warna biru, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Astuti. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru, ya kita itu harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat zaman atau kodrat alam. Ya, yang membawa manusia itu, ya yang membawa siswa itu untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, dari kita itu guru bukan untuk menuntut, tetapi untuk menuntut anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan. Ya, ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah mulai kita terapkan dengan adanya P5. Ya, yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif di sini ya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan perhargaan, ancaman ataupun hukuman. Kemudian kita ini sebagai peserta didik, ya kita bagaimana kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan pelaku ke arah yang lebih baik. Ya, disiplin tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Ya, anak-anak itu disiplin ya tanpa adanya imbalan. Yang bisa
Kemudian penghargaan yang seperti apa ini ibu-ibu? Disiplin karena penghargaan. Siapa tahu ada yang bisa menjelaskan disiplin karena penghargaan. Seperti apa itu disiplin karena? Seperti halnya kalau semua anak-anak disiplin datang tepat waktu ke sekolah, terus yang siapa yang datang kita kasih hadiah dari kita. Seperti barangkali yang namanya disiplin penghargaan. Ya, bagus dari Ibu Farida. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang di sini nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakangnya. Ya, nilai-nilai kebajikan ini ya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, ada ini contoh nilai-nilai kebajikan. Ya, contoh pertama, mengapa kita menggunakan helm pada saat berkendaraan? Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab di sini mengapa kita menggunakan helm saat berkendaraan? Sebagai pengaman. Ya, sebagai pengaman. Tapi kita kita ke nilai kedisiplinannya. Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Ya. Mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Ya, kemudian itu akan timbul dalam diri kita. Bagaimana kalau saya ini tidak memakai helm? Akan timbul disiplin. Ya, kemudian ini tentang merokok, ini tentang peraturan yang ada di sekolah. Dengan tidak merokok, anak itu sudah menerapkan jiwa disiplin di dalam diri anak-anak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, ini mendorong timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan atau tujuan tertentu. Motivasi dorongan yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Ya, baik itu secara sadar ataupun secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini sudah dicantumkan. Ya, sudah dicantumkan di sini contohnya ibu-ibu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, murid melalui disiplin. Ya, karena ia takut dihukum. Ya, ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya ini masih merupakan motivasi eksternal karena dia ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, murid melakukan disiplin karena memang dia sadar bahwa dia akan melakukan kedisiplinan. Sadar akan nilai-nilai kebajikan ini yang disebut dengan motivasi internal. Ya, ini ibu-ibu diperhatikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Coba disimak baik-baik ibu-ibu. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, hukuman. Kita biasa menyamakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ada di sini
menjelaskan di mana letak perbedaannya. Ya, disimak baik-baik itu pernyataannya antara hukuman dan konsekuensi. Ya, saya tampilkan ada contoh itu di slide berikutnya. Ini tindakan guru. Ada beberapa tindakan guru yang mana yang dikatakan hukuman dan mana yang dikatakan konsekuensi. Ya, saya persilahkan Ibu Heni untuk nomor 1 untuk dijawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena selamat ke sekolah. Ya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu jawaban dari Ibu Heni. Untuk nomor 1 adalah konsekuensi. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya, Ibu Nurati. Lari melebihi lapangan basket berlari karena terlambat hari ke sekolah. Hukuman. Jawabannya hukuman. Ya, lanjut Ibu Farida nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Ya, kita lanjut sampai nomor 4. Ya, Ibu Rismawati yang nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, baiklah, itu jawaban dari 4 pertanyaan. Ya, coba kita simak dulu untuk pertanyaan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Ya, coba di ya, hukuman itu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Betul tadi, itu hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masih hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Coba untuk slide yang sebelumnya. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ataukah paksaan mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, kalau konsekuensi biasa kalau anak disuruh naik untuk mengerjakan menyanyi, kalau tidak mengerjakan tugas, itu masih konsekuensi karena dia merasa tidak nyaman itu dalam waktu yang pendek. Itu kalau hukuman ya akan terbawa mungkin kita sampai tua. Ya, mungkin ibu-ibu di sini waktu SD saya saja masih ingat ibu guru saya sampai sekarang dia yang itu adalah hukuman karena biasa dia memasukkan kita ke dalam lemari kalau tidak menghafal perkalian. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang, ini kurikulum merdeka, kita akan bagaimana? Siswa itu akan dijadikan sebagai teman. Dan nanti mungkin materinya akan dibahas oleh Ibu Tuti. Ya, lanjut. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Bagaimana Ibu sudah pernah mendengar ini? Dihukum oleh penghargaan. Di CGP ini, mudah-mudahan Ibu nanti
jangka panjang dan jangka pendek. Ya, saya beri contoh ini yang jangka pendek saja. Ya, misalnya kita memberikan hadiah ketika anak-anak itu mendapatkan, kalau mungkin perlombaan tidak masuk, misalnya kalau dia juara 1, kita peringkat 1 di kelas dan kita akan memberikan hadiah, mungkin itu akan pendek karena dia akan merasa di saat itulah dia mendapatkan suatu penghargaan. Setelah selesai itu mungkin akan hilang. Ya, kemudian penghargaan yang menghukum untuk seseorang yang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, ya sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, penghargaan dikatakan tidak efektif. Ya, jika seseorang mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, ya biasa dalam perlombaan kita sangat berharap, saya akan mendapatkan penghargaan atau saya akan mendapatkan juara. Ternyata, ya tidak terjadi atau kita tidak mendapatkannya, itulah yang dikatakan sebagai penghargaan yang tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan yang merusak hubungan. Ya, yang seperti apa ini penghargaan yang merusak hubungan? Ya, misalnya jika penghargaan itu diberikan pada saat orang banyak, ya mungkin ada yang merasa iri karena dia tidak mendapatkannya, dan sebagian juga itu yang merasa senang karena dia mendorong kita. Ya, itu yang dikatakan sebagai penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan, tapi ini masih belum ada benang merahnya yang seperti apa. Ya, kita lanjut ke yang kelima, penghargaan yang menghukum. Ya, penghargaan yang menghukum ini dalam suatu kejuaraan atau di dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapat juara akan merasa terhukum. Yang maksudnya di sini batinnya atau dia akan sakit hati. Dia tidak apa? Dia merasa tidak nyaman karena temannya itu mendapatkan penghargaan. Ya, kemudian apa itu restitusi? Ya, ini semua baru mungkin kita dengar restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini restitusi. Siswa ini sadar, menyadari sendiri apa kesalahannya. Ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang satu yang lagi bermasalah. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ini memang muncul dari hati siswa untuk memperbaikinya, bukan dari guru. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini sudah nampak yang mana dikatakan disiplin dengan identitas gagal dan disiplin dengan identitas sukses. Ya, hukuman ini ya termasuk identitas gagal, yaitu sifatnya negatif. Kemudian konsekuensi, ya ini masih bisa dikatakan netral karena ya tidak dirasakan secara berkepanjangan. Kemudian restitusi ini sifatnya positif karena memang muncul dari
Ya, kemudian materi yang terakhir ini tentang keyakinan kelas. Apa ini keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan diterapkan di kelas. Jadi bukan peraturan ini, memang keyakinan kelas yang akan dibuat dan akan diyakini anak-anak supaya mereka tidak melanggarnya dan bisa bersikap disiplin. Di sini proses pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas. Siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Ya, guru dan siswa mengulas keyakinan tersebut. Kemudian memilih mana keyakinan yang penting, yang menurut guru dan siswa itu untuk diambil. Kemudian mengubah keyakinan menjadi kalimat positif dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas nanti kita akan tempel di dalam ruang kelas dan anak-anak itu tiap hari akan dilihat. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, kalimat yang digunakan di sini lebih abstrak, ya sedikit saja, mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi di dalam kelas. Dan semua warga kelas itu berpartisipasi. Tapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita terlebih dahulu membuat keyakinan sekolah. Nah, itu keyakinan sekolah kita buat, ya kita rapatkan dulu dengan kepala sekolah. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, ya kita duduk bersama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian diserahkan kepada masing-masing wali kelas atau guru untuk membuat suatu keyakinan kelas di kelasnya. Kemudian ada juga penandatanganan keyakinan kelas yang kayak tidak datang terlambat. Ya, dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh memakai tidak. Ya, jadi kita perbaiki dengan disiplin waktu, saling menghargai, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata tidak, harus kalimat yang positif. Di sini dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, untuk materi saya mulai dari paradigma baru sampai keyakinan kelas, meminta kerjasama ibu-ibu bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter yang baik kepada murid-murid kita ke depan. Bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin itu dari saya. Dan untuk lebih jelasnya ini tentang posisi kontrol sebagai seorang guru akan dijelaskan oleh Ibu Astutiami. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan jihad yang Nusantara? Siap. Menjadi manusia merdeka? Siap. Merdeka atau? Sehat raya dan bahagia keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini guna kita bersama-sama mentransfer ilmu, sama-sama kita berdiskusi bagaimana tentang budaya positif di sekolah. Tadi rekan saya Ibu Rahmawati telah menjelaskan tentang apa itu disiplin positif, kemudian tentang keyakinan kelas, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian sebelumnya
Karena tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita sepakat dulu. Jadi ada nama sebelum membuat keyakinan kelas, ada tadi kata kesepakatan. Jadi kita buat dulu tentang kesepakatan belajar. Jadi karena kita sama-sama belajar di sini, jadi kita membuat kesepakatan. Apa kira-kira kesepakatan tak dalam pembelajaran kali ini? Jadi contohnya kesepakatan belajar HP di silent. Satu kesepakatan belajar kita yaitu HP di silent. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua apa kira-kira Bapak Ibu? Kesepakatan belajar kita untuk lebih tertibnya pembelajaran ke depan. Minta izin saat meninggalkan ruangan. Bagaimana Bapak Ibu disepakati meminta izin saat meninggalkan ruangan? Sepakat? Sepakat berarti ada sudah dua kesepakatan. Apa lagi? Menghargai sesama teman, saling menghargai sesama teman dan guru. Jadi saling menghargai berarti kesepakatan kita ketiga yaitu saling menghargai. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, silakan raise hand atau angkat tangan. Baik, cukup? Empat. Cukup ya. Jadi kesepakatan belajar kita hari ini yaitu meminta izin jika meninggalkan ruangan, HP di silent, kemudian menghargai sesama teman dan raise hand jika ingin bertanya. Kalau mengeluarkan pendapat. Baiklah Bapak Ibu, pembelajaran ini adalah suatu bentuk diseminasi, suatu bentuk bukan, mohon maaf saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan karena saya pintar atau saya mengetahui lebih jauh, tapi mari kita saling jelaskan, memahami tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Kenapa mesti harus ada budaya positif? Kenapa harus ada disiplin positif? Karena seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena yang memegang peranan penting jika ingin mendisiplinkan anak-anak, jika ingin menjadikan sekolah merdeka, jika ingin kita anak-anak itu belajar dengan nyaman, menyenangkan, itu adalah di guru. Poin pentingnya adalah guru, karena guru yang akan mentransfer ilmu ke siswa. Kita akan menerapkan budaya positif di sekolah, berarti harus guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kepala sekolah, tata usaha, dan warga sekolah lainnya pun ikut berperan penting dalam mewujudkan budaya positif. Jadi, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar tentang mulai memahami tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Jadi di dalam kita mendisiplinkan anak-anak itu harus dari motivasi anak tersebut. Jika seperti halnya kita sebagai guru, jika ingin kita mendisiplinkan diri berarti harus tumbuh dari dalam diri. Jadi yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih ini tentang kebutuhan dasar manusia? Karena anak-anak berperilaku, kita berperilaku karena sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi. Misalkan anak-anak murid itu bertingkah laku di sekolah, itu mungkin ada kebutuhan dasarnya yang mereka ingin penuhi. Hanya kita sebagai guru belum memahami tentang
kebutuhan dasar ini. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kebertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kemudian kesenangan dan penugasan, penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah yang memotivasi kadang anak-anak berbuat seenaknya, cuek dalam pembelajaran karena mungkin ada dari 5 kebutuhan ini yang ingin mereka penuhi. Jadi tidak langsung menjudge ataukah mencap anak ini itu anak bodoh. Tidak, karena mungkin sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Jadi kita lanjut. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini diumpamakan tentang bagaimana mereka bertahan untuk hidup, bagaimana misalkan tentang makanan, kesehatan, rumah dan fisiologisnya untuk menyenangkan diri, bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan akan perasaan aman. Kita ini sebenarnya melakukan segala hal untuk bertahan hidup. Misalkan kita memasak, kalau kita ibu rumah tangga kita memasak ya berarti untuk bertahan hidup. Begitupun anak-anak, mereka kadang melakukan suatu hal, misalkan mengambil makanan temannya, itu bisa saja karena dia ingin bertahan hidup. Mengambil makanan temannya, kenapa misalkan mengambil makanan temannya? Apa mau? Tidak pernah sarapan di sekolahnya, disuruh di rumahmu. Itu adalah salah satu hal, salah satu pemicu karena dia ingin belajar berubah, karena mungkin dia lapar. Jadi itu ada pertama itu, kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi atau diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan ini diterima di dalam suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Tentunya ini kasih sayang dan rasa ingin diterima, misalkan temannya suka, ada kadang anak suka sekali mengganggu temannya, suka sekali mencolek-colek temannya. Mungkin itu bukan karena dia nakal atau bagaimana, tapi dia ingin memenuhi kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mungkin karena dia ingin mencolek-colek temannya supaya temannya itu dia mau ngobrol menemani dia cerita. Itu salah satu dasar manusia yang ingin dipenuhi anak. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mungkin selama ini sebenarnya ada anak-anak tidak terlahir dengan bodoh, tapi mungkin karena dia tidak mengeksplor kemampuan dari diri mereka sendiri. Misalkan kebutuhan atas kemampuan ini yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi ini lebih, misalkan anak-anak kadang
kadang diam. Anak kadang diam. Mungkin diamnya itu karena mereka tidak pernah dihargai. Mungkin mereka bisa melakukan sesuatu, tapi karena tidak pernah ditunjuk. Misalkan ikut lomba baca puisi, sebenarnya anak itu bisa. Cuma karena dia tidak pernah ditunjuk, maka dia menjadi diam. Kalau anak tersebut yang memiliki bakat, kita munculkan, kita beri ruang untuk mereka mengembangkan bakat dan minatnya, mungkin akan lebih mengeluarkan kemampuannya tersebut. Jadi kalau ada anak diam, jangan dikatakan kenapa diam saja. Cukup kita dekati, mungkin ada kebutuhannya yang ingin dipenuhi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan pilihan apa? Kebutuhan untuk bebas. Bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi ada pilihan. Dia misalkan melakukan suatu hal, melakukan suatu pelanggaran, mungkin dia ingin memilih, misalkan anak-anak di dalam pelajaran, misalkan pelajaran matematika. Anak-anak tersebut di dalam kelas dia ribut, keluar masuk. Kenapa? Mungkin dia memilih keluar masuk itu mengganggu karena dia ini bosan dengan pembelajaran matematika. Jadi kita harus tahu ini tentang kebutuhan dasar yang akan dipenuhi atau boleh. Selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini yang kelima, dia ini kebutuhan untuk bagaimana mereka senang melakukan hal tersebut. Misalkan kebutuhan dan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa dan belajar. Karena saat mereka bermain, mereka mempelajari tentang keterampilan hidup yang penting. Jadi misalkan anak-anak bermain dalam kelas, jadi kita sebenarnya ini anak-anak lebih senang untuk bermain. Jiwanya kadang senang untuk bermain. Jadi sebagai seorang guru kita harus pandai mengetahui tentang kebutuhan dasar hidup seorang anak atau seorang manusia. Karena misalkan dalam pembelajaran anak tersebut kadang tertawa, jangan marah Bapak Ibu. Cukup kita dekati karena mungkin mereka tertawa karena dia merasa senang dengan pembelajaran. Jangan kadang-kadang tertawa, kita langsung jadi itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang bilang itu hukuman. Mengatakan anak itu bodoh, hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu tidak hanya sekedar memukul atau fisik, tidak. Hukuman bisa dikatakan hukuman verbal, itu lebih sakit. Itu namanya sakit tidak berdarah. Kalau hukuman verbal. Sakitnya tulis ini. Yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mendapatkan seorang anak yang bertingkah ataukah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau peraturan sekolah, itu disebabkan karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar. Jadi tidak langsung diberi hukuman atau konsekuensi, tapi inilah letak guru sebagai posisi kontrol, memposisikan guru dalam bagaimana menangani siswa yang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi memenuhi dalam hal negatif. Jadi disinilah posisi kontrol guru dibutuhkan. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum.
Nah, ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, sedikit-sedikit menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, di mana guru seolah-olah menyedihkan di depan siswa agar siswa tersebut merasa bersalah. Dan yang ketiga, yaitu sebagai teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman terhadap siswa. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Nah, pemantau ini guru memposisikan diri sebagai pemantau, dia sering-sering cross check kan, oh ini yang melanggar. Sering guru BK ini sering-sering jadi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Manajer bukan hanya di dalam perusahaan, di sekolah pun guru bisa bertindak sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, selama ini posisi kontrol apa yang Bapak Ibu sering gunakan dalam menghadapi penyimpangan kedisiplinan anak? Kira-kira dari kelima ini, berarti ini bisa teman juga teman. Kita coba translate ya, kita baik lagi sejenak. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kirim di chat. Ya Bapak Ibu, mungkin aktif WA-nya, bisa klik link yang di WA. Nah, Bapak Ibu menjawab dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Di grup WA kan Bapak Ibu, silakan memilih dari yang tadi tuh. ya, kira-kira selama ini Bapak Ibu memposisikan diri sebagai apa dalam Pemantau. Bisa nih 2, 1 nih. bisa lebih dari satu kalau memang Bapak Ibu sering melakukan. Teman. Bisa lebih dari satu. Bisa. Saya teman dengan teman. Masih 4 ini. Ayo Bapak Ibu, kira-kira selama ini, bayangkan selama ini kira-kira apa yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu? Semuanya. Pagi jadi pemantau. Banyak sampahnya tidak. Sudah 5 orang yang menjawab. Lihat bagaimana Bapak Ibu? Ini sesuai dengan apa yang sering Bapak Ibu semua
karena setiap kali siswa melakukan pelanggaran atau kesepakatan dalam kelas diberikan hukuman, makanya kita memilih penghukum. Terima kasih. Jadi ibu sering Bertindak sebagai penghukum, melebihi jaksa, melebihi hakim, penghukum. saya tidak begini teman dengan pemantau. Oh, berarti Farida memilih tadi teman dan pemantau. Jadi kelima ini ada yang memilih penghukum, tapi tidak ada yang memilih sebagai manajer. Marilah Bapak Ibu kita insaf. Mulai dari sekarang kita kembali ke jalan yang benar. Karena sama halnya saya pun selama ini sebelum ikut CGP ini saya bertindak sebagai penghukum. Anak melanggar tanpa babi bu, saya beri hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman verbal. Padahal sebenarnya itu tidak diperkenankan lagi. Nah, itulah pentingnya tadi kita untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Karena ada kebutuhan dasar yang mereka penuhi sehingga mereka melanggar. Jadi sebenarnya ini kita bahas satu persatu tentang posisi. Jadi sebelumnya yang memilih selain manajer, yang memilih penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, atau si pembuat rasa bersalah yang seolah-olah menyedihkan, marilah kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita kupas satu-satu tentang posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Kenapa penghukum? Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sedikit-sedikit ini selalu melanggar peraturan. Ini anak-anak ini selalu melanggar. Nah, inilah si penghukum ini. Nah, penghukum ini apa sih dampaknya? Apa sih hasil dari kita sebagai penghukum ini? Apa dampaknya ke siswa? Ya, dampaknya itu murid itu memberontak, menjadi pendendam, dan menyalahkan orang lain, mengulang kesalahan berulang kali, dan perilaku menjadi agresif. Menghukum, padahal dampaknya ini berkepanjangan. Hukuman kita lakukan sekarang, mungkin seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Rahma, kita menghukum anak-anak memukul, misalkan memukul betis, atau kamu masukkan dalam lemari karena tidak tahu perkalian, itu dibawa sampai akhir hayat itu terekam di memori mereka. Inilah hasil dampaknya begitu besar, begitu negatif dampak dari si penghukum ini. Hanya saya tadi bilang, mari kita insaf berjamaah setelah mengetahui tentang budaya positif ini. Kita lanjut ke kontrol yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Bilang, karena petugas, kenapa kau selalu melanggar? Itu nama saya di kurung marahi Pak Kepala Sekolah. Ini jangan berhenti kok, berhentian melakukan kesalahan. Itu adalah si pembuat rasa bersalah. Seolah-olah mencaci orang ini, kau memang bersalah gara-gara kau ini saya dimarahi sama kepala sekolah. Jadi membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kita membuat anak-anak bagaimana mereka menyadari, oh ternyata saya salah gara-gara saya ini dan dimarahi guruku. Nah, gara-gara saya ini guruku dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, inilah si pembuat rasa bersalah. Apa dampaknya? Dampaknya yaitu anak-anak kadang menyangkal, menyembunyikan, dan berbohong. Secara tidak langsung kalau kita sebagai si pembuat rasa bersalah, kita mengajari anak-anak berbohong. Kemudian hasilnya itu apa? Murid menjadi rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Karena selalu
saya salah. Saya selalu menyalahkan diri sendiri. Lanjut ke posisi kontrol yang itu sebagai teman. Nah ini baik-baik sedikit dari penghukum dan si pembuat rasa bersalah. Sedikit baiknya, tapi banyak juga negatifnya. Jadi bukan hanya kita merangkul anak sebagai teman. Dikatakan bahwa teman sebagai teman itu sudah bagus. Kita mengurangi jarak antara guru dengan siswa. Padahal sebagai kontrol guru sebagai teman ini juga membawa dampak negatif. Guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Negatifnya ini anak-anak bergantung terus ke gurunya ini. Kan dia sebagai teman, sedikit dia melanggar ada di gurunya yang membantu. Karena kapan gurunya tidak ada, dia sudah merasa kosong, merasa hampa karena tidak ada lagi yang akan membantu. Itulah sisi negatifnya posisi kontrol teman. Tapi dampak pada murid yaitu anak-anak menjadi tergantung. Mereka tergantung terhadap guru ini, guru si A, karena selalu membantu. Dia tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu, tidak bisa memutuskan apa yang perlu dia lakukan karena sedikit-sedikit ada di gurunya yang membantu. Itulah negatif dari posisi kontrol teman. Selanjutnya posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Nah ini si pemantau ini. Pemantau ini yaitu selalu mengawasi, namanya saja memantau. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi si pemantau ini dia lebih mengandalkan peraturan sekolah. Setiap ada anak yang melanggar, kau sudah berapa kali mau melanggar. Jadi ada catatan-catatannya, ada catatan observasinya. Kau selalu untuk melanggar. Ini sudah 3 kali mau terlambat ke sekolah, sudah 5 kali mau terlambat ke sekolah. Jadi inilah posisi kontrol pemantau. Dampaknya apa ke murid? Dampaknya yaitu menyesuaikan dan bisa diawasi. Sebenarnya kalau dibilang pemantau, anak-anak bisa menyelesaikan dan bisa terkontrol, bisa diawasi. Tetapi anak-anak ini terapkan pada berdampak pada dirinya sendiri. Kalau tidak ada misi pemantau ya bebas. Dia kadang hanya berbuat kalau ada si pemantau. Tapi kalau tidak ada si pemantau, nah buat maunya. Kalau ada pemantau, diam, rajin, sopan. Tapi kalau tidak ada pemantau, seperti kuda yang lepas dari kandang. Itulah tujuan dari kontrol pemantau. Sebelum menjadi CGP dan semoga itu berlanjut. Sebelum saya jadi CGP, siswa saya perhatikan mungkin ini saya sebagai pemantau juga. Saya penghukum, saya pemantau. Kenapa saya katakan pemantau? Kalau saya belum hadir ke sekolah, murid masih berjejer di luar, masih duduk, biar pungut sampah tidak mau. Tapi dia melihat saya dari jauh, dia sudah pergi pungut sampah. Itulah kerugian dari si pemantau. Karena kalau tidak ada pemantau, maka dia mengerjakan maunya sendiri. Kita lanjut ke posisi yang kelima, sebagai manajer. Manajer ini apa? Bukan hanya dalam perusahaan, dari dalam sekolah pun harus ada manajer. Bukan hanya kepala sekolah yang manajer di sekolah, guru pun bertindak sebagai manajer jika menghadapi konflik-konflik yang terjadi di sekolah, konflik siswa ataupun guru. Posisi kontrol guru ini bukan hanya ke siswa, bisa juga berlaku untuk sesama rekan sejawat. Jadi
posisi kontrol manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, mengapa manajer yang paling efektif? Kenapa? Dari kelima posisi kontrol ini, mengapa dikatakan manajer sangat efektif dalam menangani konflik yang terjadi? Kenapa? Karena Bisa menemukan solusi. karena siswa bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi inilah tadi sudah di sini tentang motivasi. Ada motivasi eksternal dan internal. Dengan adanya posisi kontrol manajer ini, maka siswa bisa mandiri. Ada motivasi internal dalam dirinya. Jadi sudah ada motivasi internal dalam dirinya untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab dari masalah dia sendiri. Guru hanya sekedar membimbing atau menuntun. Jadi tidak menuntut lagi, tidak menuntut kalau itu selalu salah. Tapi dia menuntun untuk anak menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi hasil apa? Apa dampaknya ini manajer? Yaitu menguatkan watak atau karakter diri si pembuat salah itu dikuatkan dengan posisi kontrol manajer. Jadi anak ini menguatkan watak atau karakternya, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi motivasi internal sudah terbentuk kalau kita menerapkan posisi kontrol manajer. Ada dua motivasi yang melakukan anak-anak melakukan sesuatu hal. Ada yang eksternal dan internal. Ada karena penghargaan atau imbalan, tapi ada yang muncul dari dalam diri sendiri. Inilah gunanya kita memposisikan diri sebagai manajer. Marilah kita bersama-sama mengayunkan langkah, menguatkan tekad untuk merubah menjadi baik. Semoga kita bisa ya, Bapak Ibu. Itulah tadi tentang posisi kontrol guru. Jadi bagaimana Bapak Ibu sudah ada bayangan bahwa ke depannya ini saya akan memposisikan diri sebagai apa? Manajer. Ibu Darmi? Manajer. Alhamdulillah. Oh, sudah bisa. Alhamdulillah. Nawaitu niat, di mana ada niat ada kemauan. Kalau kita sudah niatkan untuk berubah, insya Allah usaha pun itu dilancarkan untuk menjadi seorang manajer. Manajer untuk bagaimana membuat siswa nyaman dan aman di sekolah. Dijawab oleh Allah, semoga. Amin. Lanjut ke segitiga restitusi. Jadi di dalam posisi kontrol tadi, jika ada anak-anak melanggar, inilah pentingnya posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Ini pernah dengar segitiga restitusi? Belum. Saya pun baru mendapatkannya di pendidikan guru penggerak tentang restitusi 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tentang segitiga restitusi tadi 5 posisi kontrol dari manajer
Sudah kita mengetahui tentang posisi kontrol, kita memposisikan diri sebagai manajer, kita lanjut menghadapi menyelesaikan masalah siswa dengan segitiga restitusi. Yang bagaimana sih segitiga restitusi? Mari kita ini yang dikatakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi, sebenarnya kita harus dulu duduk bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah untuk membuat keyakinan sekolah dan menurunkannya ke keyakinan kelas, sehingga jika sudah disepakati keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, disosialisasikan ke warga sekolah. Kemudian jika ada yang masih melanggar keyakinan kelas, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kita simak baik-baik tahap-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Mengapa harus distabilkan dulu identitas? Karena jika siswa yang kadang melanggar, jangan menunggu besok atau menunggu 2 hari baru dipanggil. Selesaikan. Kalau misalkan dia bermasalah pagi, usahakan siangnya atau sebelum pulang sudah direstitusi. Karena apa? Supaya tidak berkelanjutan. Ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya anak, identitas dari identitas gagal ke identitas sukses. Karena kapan anak dipanggil, langsung kenapa sih terlambat kemarin? Terlambat semuanya tadi. Itu sudah gagal ditambah lagi gagal. Jadi sebaiknya kita stabilkan dulu identitasnya. Kita beri dulu pemahaman. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak jadi yang gagal menjadi sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia akan mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi ada benturan sehingga dia melanggar. Jadi kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Jadi kita stabilkan dulu. Kalau misalkan anak marah sudah berkelahi, kita panggil, kita jangan langsung memberi kalimat-kalimat yang membuat mereka gagal. Tapi kita membuat kalimat untuk mereka merasa sukses, mengendalikan diri mereka. Contoh kata-kata, contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita bisa katakan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi sisi yang pertama menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan yang paling penting, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jangan dikritik, tapi diberi kalimat bahwasanya yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak salah, mungkin ada kebutuhanmu yang ingin kamu penuhi. Jadi kita temani anak-anak berbicara dulu supaya mereka menurunkan emosi. Kemudian bisa diajukan pertanyaan, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak akan menanyakan kesalahanmu, tetapi fokus memperbaiki masalah. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Jadi bisa kalimat-kalimat yang kita bisa ajukan
untuk menstabilkan identitas anak. Dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi sekarang sudah kita tadi yang pertama menstabilkan, sudah distabilkan identitasnya anak. Sekarang kita validasi tindakan yang salah. Tidak dikatakan bahwa sudah dikembalikan identitasnya menjadi sukses, kemudian kita sudah stop, tidak. Tapi kita lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita sudah mulai memvalidasi tindakan yang salah itu menurut yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita sepakat ya bahwa anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah tindakan baik itu negatif atau positif karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakannya, maka kita bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan tersebut. Jadi mengapa kita anak-anak biasa mencerita kenapa kau misalkan pukul temanmu? Tanyakan, kenapa kau pukul temanmu? Kemudian nanti kita validasi, tindakan tersebut kira-kira salah apa benar. Biarkan anak-anak sendiri, kita berikan pertanyaan pemantik supaya mereka menyadari kesalahannya sendiri. Jadi validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru di sini sudah berperan untuk bagaimana menggali apa yang akan kira-kira anak-anak lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi kalau misalkan ku pukul ibu karena ambil pulpenku, kau minta begitu pulpenmu diambil, pukul gitu kamu. Nah itu salah satu pertanyaan yang tidak boleh kita ajukan di dalam segitiga restitusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan yaitu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya pasti tanpa suatu alasan. Jadi kita tanyakan, kamu mungkin memukul temanmu bukan karena suatu alasan, bukan karena tanpa alasan. Toh aslinya iya bu, karena namanya pulpenku. Jadi itu kan sudah mengalir pertanyaannya. Kemudian bisa diajukan pertanyaan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tadi posisi kontrol yang memegang teguh tangannya karena dia tidak mau dia mempertahankan sesuatu. Kemudian yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi anak-anak ini kita anak, apakah kamu mau berubah? Kamu bisa memperbaikinya. Dan juga divalidasi tindakan yang salah. Posisi yang ketiga yaitu tahapan ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya keyakinan keyakinan sekolah dibuat agar sebagai pedoman untuk anak-anak meyakini, motivasi dirinya untuk melakukan yang positif. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, kemudian sudah divalidasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kalau sudah tercapai langkah pertama, langkah kedua, lanjut kita menanyakan keyakinannya. Kita betulkan dia dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Karena kalau keyakinan kelas pasti harus disepakati oleh seluruh
murid dalam kelas tersebut. Jangan sampai kesepakatan kelas yang kita buat hanya 2 murid yang menyepakati. Tapi kesepakatan kelas dibuat seluruh siswa menyepakati dan meyakini bahwa kita punya keyakinan kelas yang harus kita pedomani. Nah, menanyakan keyakinan ini yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi untuk memperbaiki masalah itu dari diri sendiri, tidak ada kaitan dengan motivasi murni karena dari dalam diri sendiri meyakini bahwa oh saya memang salah, saya harus memperbaikinya. Contohnya, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Jadi sebagai guru yang berposisi sebagai manajer bisa menanyakan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Berarti sudah menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau nanti saya seharusnya melanggar ini melanggar misalkan kita ada keyakinan kelas menghargai orang lain dan barang miliknya. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi kalau katakan anak-anak mengambil pulpen temannya, berarti dia melanggar menghargai teman dan barang miliknya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kita bentukkan dengan keyakinan kelas. Kalau dikatakan, oh iya Bu, saya tidak menghargai teman. Kemudian kita tanyakan, kira-kira gambaran ideal kamu di dalam kelas itu bagaimana? Oh iya, mungkin seharusnya saya kalau meminjam barang teman, mungkin saya pinjam, Bu, saya memang salah, minta maaf ya Bu, saya mungkin salah karena mengambil barang milik teman. Dia sudah menyadari dirinya dan mengatakan, oh sebaiknya saya meminjam. Kemudian kami menjadi orang seperti apa? Nah ini sudah kita minta anak-anak untuk menemukan solusinya. Oh ya Bu, mungkin saya meminta maaf sama si A karena mengambil pulpennya. Buku itu pulpen sudah rusak karena tadi saya tarik. Saya akan menggantikan pulpen si A dan meminta maaf. Berarti itu adalah sikap anak-anak sendiri yang menemukan solusi dan masalahnya dia sendiri mengatakan iya Bu, saya akan meminta maaf dan mengganti pun. Jadi tadi tentang segitiga restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi usaha untuk memperbaiki kesalahan itu ada dari diri si pembuat salah. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ini adalah 5 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Kita perhatikan video ini tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dari siswa. Jadi ada video, silakan disimak baik-baik. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat saya. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya Buat tadi video tentang penerapan segitiga restitusi yang dapat kita terapkan nanti di kelas masing-masing atau di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan jika kita sepakati dulu, jika siswa berbuat salah, apakah memang dia sengaja berbuat salah? Tidak, karena ada kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi atau inginkan. Kemudian jika ibu memposisikan diri untuk menyelesaikan masalah siswa, sekarang Bapak Ibu ingin memposisikan diri sebagai apa? Ya. Kemudian jika ada masalah, menyelesaikannya dengan apa? Segitiga restitusi. Jadi kita sepakat ya. Kemudian kita aplaus dulu untuk pembelajaran kita. Demikianlah Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi jika kita telah mengetahui motivasi, telah mengetahui tentang 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi, insya Allah sekolah akan aman, siswa merasa nyaman, siswa merasa tentram, merasa aman dan damai dalam belajar, dan akan menumbuhkan mewujudkan murid yang profil pelajar Pancasila, yaitu 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah yang pertama beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat bergotong royong atau berkolaborasi. Yang kelima adalah kreatif. Jadi inilah impian kita ke depan untuk bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, insya Allah kita akan mencetak generasi-generasi yang sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan visi sekolah. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian yang seperti saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu satu, tahu dua, tahu tiga. Yang lain
materi dari awal sampai akhir. Ya, yang pertama itu perasaan, ya bagaimana perasaan ibu-ibu setelah menerima materi dari kami. Kemudian pembelajaran apa yang bisa diambil. Kemudian bagaimana penerapannya ke depan. Isi. Jangan lupa tulis namanya Bapak Ibu. Bagaimana apa yang akan Anda lakukan? Terkait menerapkan budaya bersih. Apa yang akan kita terapkan untuk menerapkan ini, untuk menerapkan budaya positif? Apa usaha kita? Apa yang kita lakukan? Untuk penerapan apa yang akan kita lakukan ke depannya? Mengambil kontrol silakan kalau sudah selesai bisa dicabut ya Bapak Ibu. Akan selesai bisa ditempel. Segitiga resi. Pelajaran diferensiasi atau pelajaran yang berpihak pada Dengan selesainya rangkaian acara kita pada hari ini, maka selesai pula segala ya. Sebelum kita menutup acara kita ini, maka marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ibu Lawia. Kepada Ibu Lawia disilakan dengan hormat. Mari kita bersama-sama berdoa, bersama membaca lafaz hamdalah, al-fatihah, membaca al-fatihah. Pokoknya cukup. Ya, dengan selesainya rangkaian acara kita pada hari ini, maka marilah kita menutup acara kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hampir sama dengan peraturan atau tata tertib. Tetapi keyakinan kelas ini lebih kepada keyakinan. Namanya saja keyakinan berarti kita atau yang menyepakati keyakinan ini harus yakin akan nilai-nilai yang kalian sepakati untuk dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Contohnya di dalam peraturan sekolah, apa kira-kira peraturan sekolah yang melarang kalian membuat hal negatif? Sampah. Nah, lihat titik keyakinan kelas ini, kata dilarang itu diubah menjadi bentuk positif, diubah menjadi kalimat positif. Misalkan dilarang membuang sampah, kalimat positifnya apa? Membuang sampah tempat yang baik. Jangan itu kan kata tidak dibuat menjadi positif, dilarang membuang sampah, itu menjaga kebersihan. Peraturan kelasnya dilarang tidak boleh minum, tidak boleh minum pada saat ulangan atau mengontek tugas teman. Nah, kira-kira kalau itu menjadi bentuk positif apa? Kalimat positifnya dilarang menyontek. Nilai-nilai positif yang terkandung kalau dikatakan dilarang menyontek apa? Jadi kalimat negatif ini akan diubah menjadi positif dan diubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kalian yakini untuk kalian lakukan sebagai pedoman di dalam berkehidupan di dalam kelas. Keyakinan kelas ini namanya kita yakini. Berarti kalau kita yakin, berarti apa yang akan kita lakukan itu sumbernya dari dalam di dalam. Berarti kita sudah meyakini, oh saya harus jujur. Berarti kamu yakin akan jujur, berarti setiap tindakan yang akan kalian lakukan jujur. Paham tentang itu keyakinan kelas? Paham? Kalau sudah paham, kalian nanti akan dipandu membuat keyakinan kelas oleh wali kelas. Karena keyakinan kelas ini disepakati oleh murid dan wali kelas. Jadi keyakinan kelas nanti yang kalian sepakati untuk mengatur atau mengikat meyakini murid antar murid dengan guru, murid dengan wali. Paham toh tentang membuat keyakinan kelas? Jadi ibu bagikan kertas. Minta tolong. Satu orang, dua. Ya, dapat ini. Yang sana kalau yang selesai. Jadi silakan kalian nanti.